Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kabar kalian baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih bersama ibu dalam pembelajaran daring atau dalam jaringan. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang pemanasan global dan dampaknya bagi ekosistem. Nah, sebelum masuk ke penjelasan Ibu, apakah kalian tahu apa itu pemanasan global? Iya, yang jelas pemanasan global itu adalah naiknya suhu bumi. Nah, kita lihat. Pengertian pemanasan global atau orang sering menyebut dengan global warming. Pemanasan global itu adalah peningkatan suhu atau temperatur rata-rata di atas permukaan bumi. Temperatur rata-rata di atas permukaan bumi. Berarti suhu bumi itu akan semakin meningkat. Kalau suhu bumi itu semakin meningkat, berarti bumi itu akan terasa panas. Sehingga bisa dilihat di sini. Es di kutub utara ini pun mencair akibat adanya pemanasan global, sehingga laut ini semakin banyak airnya dan karena ini mencair, maka air itu akan meluap. Pemanasan global menyebabkan es di kutub mencair yang sebelah sini. Gletser di pegunungan alpin Eropa mencair, sehingga ini nih habitat beruang pun berkurang. Kenapa? Beruang itu hanya bisa hidup di suhu yang dingin. Nah, penyebab pemanasan global itu banyak sekali. Di sini contohnya adalah pembakaran bahan fosil, aktivitas peternakan dan pertanian yang menghasilkan gas metana. Peternakan itu gas metananya dari mana? Nah, kalian bisa melihat gas metana yang dihasilkan di peternakan itu adalah yang paling terbesar penghasilan adalah kotoran. Nah, bisa kotoran sapi, bisa kotoran kambing, dan macam-macam. Yang jelas itu menghasilkan gas metana yang cukup tinggi. Kemudian pengurangan lahan hijau untuk dialihfungsikan. Hutan yang kemudian ditebang dan digunduli sehingga hutan itu mau dijadikan misalnya hutan itu mau dijadikan perumahan atau perusahaan. Nah, secara otomatis maka tumbuhan pun atau pohon-pohon itu akan berkurang sehingga yang menghasilkan oksigen pun akan semakin berkurang. Padahal pohon-pohon pelindung itu difungsikan untuk mengurangi gas karbon dioksida sehingga dia bisa menghasilkan oksigen yang melimpah. Tapi karena pengurangan lahan, maka karbon dioksida yang dihasilkan bumi pun akan semakin meningkat. Kemudian, pelepasan CFC ke atmosfer. Penghasil CFC terbesar apa? Kalau di rumah tangga, ini kalau kalian menggunakan AC, menggunakan kulkas, yang dingin, yang mengubah menjadi dingin, itu maka akan menghasilkan CFC. Nah, kemudian penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Makanya pemerintah Indonesia sekarang ini menggalakkan untuk memakai pupuk organik. Biayanya pun ya cukup lumayan karena kita menggunakan pupuk organik. Kalau kita menggunakan pupuk organik, otomatis dia akan berkurang. Jadi pemanasan global itu akan sedikit terkurangi kalau semuanya menggunakan pupuk organik. Tapi kalau menggunakan pupuk kimia, nah di sini akan menjadi berlebihan. Nah, ini dampak pemanasan global adalah penipisan lapisan ozon. Nih, perubahan lubang ozon di kutub utara dari tahun 1979 sampai 2008. Ini lapisan ozonnya. Mula-mula di sini lubangnya masih nggak kelihatan karena
dulu mungkin belum banyak pabrik, belum banyak kendaraan bermotor yang menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, semakin berubah tahun, maka lubangnya itu semakin besar dan semakin kelihatan. Nah, kita lihat lagi. Nah, penipisan lapisan ozon tadi ya. Jadi, untuk mengurangi lapisan ozon, nah karena saat ininya musim pandemi, maka karena semuanya bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, melakukan aktivitas di rumah, mudah-mudahan ke depannya lapisan ozon di atmosfer bisa pulih kembali karena gas karbon dioksida pun akan berkurang karena semuanya dari rumah. Nah, yang kedua adalah efek rumah kaca. Sebenarnya efek rumah kaca itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa untuk melindungi bumi. Tapi karena ulah manusia yang sudah berlebihan sehingga bisa merusak. Nah, efek rumah kaca. Jadi, matahari memancarkan radiasi, kemudian sebagian diserap bumi, sebagian kembali dipancarkan ke atmosfer. Kalau lapisan ozon itu semakin menipis, maka radiasi yang menuju ke bumi itu akan semakin besar. Makanya, untuk saat ini kita digalakkan untuk mengurangi aktivitas yang berlebihan, terutama karbon dioksida. Dampak pemanasan global di daerah Indonesia adalah banjir rob di Semarang, kemudian hujan es di Bandung, dan hujan badai. Penanggulangan pemanasan global yang pertama adalah pembatasan emisi karbon dioksida. Bisa memakai mobil hibrid. Maksudnya di sini banyak sekali sekarang, tapi masih terbatas memang. Banyak yang sudah beralih ke yang ramah lingkungan. Jadi, mengurangi juga karbon dioksida. Yang kedua adalah penghijauan lingkungan. Penghijauan dapat dimulai dari pekarangan rumah. Kita tata, kita tanam kembali pohon yang ada di rumah kita agar rumah kita terasa sejuk. Kemudian penghematan energi pada alat-alat listrik. Nah, di sini kelihatan. Ini mengurangi listrik dengan memanfaatkan cahaya matahari sebagai penerang pada siang hari. Jadi semuanya ini dibuka atau bisa berlapis dengan kaca. Jadi mengurangi kita menggunakan listrik. Oke. Be the next scientist. Nah, kiranya itu dulu penjelasan dari Ibu. Kalian bisa membaca lebih jelasnya di buku kalian. Tetap menjaga kesehatan, tetap menjauhi kerumunan, karena kita harus memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tetap gunakan masker kalau kalian berada di luar rumah. Tetap jaga jarak, tetap jauhi kerumunan. Yang terpenting adalah kalian harus banyak mengkonsumsi vitamin C. Bisa berasal dari buah-buahan yang ada di sekitar kita seperti jeruk, pepaya, dan lain sebagainya. Tetap menjaga kesehatan kalian. Nah, semoga kita semua diberikan kesehatan dan kalian bisa mengikuti daring atau dalam jaringan ini di semua mata pelajaran, dapat mengikuti dengan baik, dapat menyimak dengan baik, dan mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.